Tim kuasa hukum terdakwa Haris Azhar menyebut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tak pernah mau menghadiri undangan klarifikasi terkait konten video YouTube yang berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS Militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada." Seperti diketahui, konten video YouTube tersebut menjadi sebab musabab didakwanya Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Kuasa hukum Haris, Asfinawati, mengatakan bahwa sebelum dilaporkannya Haris ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Haris dan Fathia sudah mengundang Luhut untuk memberikan klarifikasinya terkait video tersebut. Padahal dikatakan Asfinawati, selain ruang klarifikasi itu pihaknya juga telah mengurimkan surat undangan resmi dengan nomor 213, Seklokataru, IX, 2021 kepada kuasa hukum Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas video tersebut. Namun itikat baik terdakwa Haris Azhar tidak pernah diindahkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, jelas Asfinawati dalam pembacaan nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Dikirimkannya berbagai surat undangan resmi itu, dikatakan Asfinawati, juga sudah sejalan dengan aturan SKB implementasi UU ITE dan surat edaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait pemberian ruang seluas-luasnya untuk pihak yang berperkara. Di sisi lain, Haris selaku terdakwa juga telah menghargai hak-hak Luhut terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi ex-kepala staf kepresidenan tersebut. Namun Luhut, dijelaskan Asfinawati, tak pernah mengindahkan itikat baik yang dilakukan oleh kliennya tersebut. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar bukanlah didasarkan pada pelapor yang beritikat baik, pungkasnya. Terdakwa kasus pencemaran nama baik yakni Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Fathia Maulidiyanti, dan mantan Koordinator Kontras Haris Azhar didakwaan masing-masing 3 dan 4 pasal KUHP pidana. Adapun Senin, tanggal 3 April tahun 2023, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti jalani sidang perdana kasus pencemaran nama baik Luhut Panjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dari pantauan tribunnews.com, di lokasi dakwaan yang disebut jaksa untuk Haris Azhar meliputi Pasal 27 Ayat 3, Junto Pasal 45 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP pidana. Kemudian Pasal 14 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP pidana. Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP pidana. Terakhir Pasal 310 Ayat 1, KUH pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH pidana. Sementara itu untuk Fathia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar, kecuali Pasal 14 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP pidana.